Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 31 sampai bab 35. Aku tidak akan tinggal di sini. Ketika Safia menatap Yuri, dia tahu persis apa yang dia maksud. Ini terlalu memalukan. Safia terus menggelengkan kepalanya. Sayangku, tolong ingat betapa baiknya aku selalu padamu. Tunggu saja aku di sini. Saya akan pulang dan mencari uang, lalu kembali ke sini untuk menjemput Anda. Setelah itu, kita bisa tinggal di luar untuk malam ini, oke? Yuri melirik Geralt saat dia mengucapkan kalimat itu. Ini juga merupakan pengingat bagi Safia bahwa alasan mengapa mereka datang untuk makan malam-malam ini adalah karena mereka ingin mempermalukan Yuri dan dia tidak boleh melupakan itu. Baik, Safia menjadi tenang ketika dia memikirkan Geralt. Tentu saja, Safia harus membuktikan bahwa pacar barunya pasti 100 kali lebih baik daripada Geralt. 100 kali lebih baik, dia tidak boleh kehilangan muka di depan Geralt. Oke, baiklah. Aku akan tinggal di sini dan menunggumu. Bagaimanapun, saya tahu bahwa Anda kaya dan Anda pasti akan kembali untuk saya. Safia sengaja berbicara dengan sangat keras saat ini. Ketika Yuri melihat bahwa Safia sudah setuju untuk tinggal, dia buru-buru mundur dari restoran. Safia awalnya ingin beberapa temannya tetap tinggal untuk menemaninya. Namun, Cassandra mengatakan bahwa tidak baik bagi begitu banyak orang untuk keluar dari asrama larut malam. Karena itu, dia membawa gadis-gadis lainnya kembali ke kampus bersamanya. Geralt adalah orang terakhir yang meninggalkan restoran. Bahkan, Geralt merasa sedikit tertekan ketika melihat Safia dalam keadaan seperti ini. Serius, bagaimana bisa Yuri benar-benar meninggalkan Safia sendirian di restoran sendirian di tengah malam? Geralt tidak bisa membantu tetapi merasakan hatinya sakit. Lagi pula, dia sudah menjalin hubungan dengan Safia selama lebih dari 3 tahun dan dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan sama sekali padanya. Meskipun Geralt sangat kecewa dengan Safia, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membencinya sama sekali. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa Safia sebenarnya bukan orang jahat. Geralt sama sekali tidak senang melihat Safia dalam situasi seperti ini. Jika Safia hanya akan memohon padanya dan meminta bantuannya, Geralt pasti akan setuju tanpa ragu-ragu sama sekali. Namun, kali ini, Safia hanya menatap Geralt dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia yakin bahwa Yuri pasti akan kembali untuknya dalam waktu singkat. Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, maka dia tidak perlu khawatir lagi. Mungkin Safia yang membuatnya tertekan adalah Safia yang bijaksana dan berperilaku baik di masa lalu, dan bukan Safia yang sombong dan materialistis seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Geralt meninggalkan restoran tanpa berbalik. Geralt kembali ke asrama anak laki-laki beberapa saat kemudian. Geralt telah mempermalukan Yuri di depan semua teman sekelasnya dan itu seharusnya menjadi hari yang sangat bahagia untuknya. Namun, Geralt sama sekali tidak senang. Pada saat ini, Harper datang sebelum dia menepuk bahu Geralt dengan lembut. Geralt, apakah kamu baik-baik saja dengan menghabiskan begitu banyak uang untuk makan malam hari ini? Kami mencoba menghentikan Anda beberapa kali tetapi pada akhirnya, Anda tetap menghabiskan begitu banyak uang. Anda seharusnya menyimpan $30.000 daripada menghabiskan semuanya sekaligus sehingga Anda dapat menikmati dan menghabiskan sisa hari-hari Anda di universitas dengan lebih nyaman. Geralt tersenyum sebelum berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya memenangkan $30.000 dari lotre? Apa? Teman sekamar Geralt dengan cepat berkumpul di sekelilingnya karena mereka semua kaget saat ini. Yah, aku punya lebih banyak uang daripada ini dan meskipun makan malam ini menghabiskan banyak uang. Faktanya, saya tidak menghabiskan sebanyak itu sama sekali. Geralt dengan cepat menjelaskan situasinya kepada teman sekamarnya. Berapa banyak yang kamu menangkan dari lotre saat itu? Geralt, ya. Berapa banyak yang kamu menangkan dari lotre? Geralt, jangan membuat kami tegang lagi. Pada saat ini,
Harper dan teman sekamarnya semua berbaring di tempat tidur Geralt seolah-olah mereka tidak akan membiarkannya tidur jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Geralt tidak berdaya dan dia hanya bisa menunjukkan jari-jarinya kepada mereka. Geralt tidak berdaya dan dia hanya bisa menunjukkan jari-jarinya kepada mereka. 80.000 dolar. Harper bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ayo tidur sudah. Ini hari Sabtu besok dan saya harus pergi ke perpustakaan pagi-pagi untuk belajar. Aku harus tidur lebih awal agar bisa bangun lebih awal besok. Geralt menjawab sambil menutupi wajahnya dengan selimut saat dia bersiap untuk tidur. Katakan padaku, apakah 80.000 dolar atau 800.000 dolar? Harper sangat cemas. Namun, setelah mengganggu Geralt untuk sementara waktu, Harper memutuskan untuk menyerah. Sebenarnya, tidak masalah baginya apakah Geralt memenangkan 80.000 dolar atau 800.000 dolar. Yang penting baginya adalah Geralt akhirnya punya uang. Harper merasa sangat puas saat memikirkannya. Saat Geralt bersembunyi di balik selimutnya, dia tidak bisa tidur meskipun dia benar-benar ingin tidur. Ini karena dia masih mengkhawatirkan Safia. Dia tidak tahu apakah dia sudah kembali dari restoran. Faktanya, Geralt sebenarnya telah melakukan penyelidikan pada Yuri sebelumnya dan dia menemukan bahwa keluarganya tidak terlalu kaya. Ayah Yuri memiliki sebuah pabrik dan dia memberi Yuri sekitar 1.000 dolar untuk uang sakunya setiap bulan. Apalagi Geralt tahu kalau Yuri tidak punya banyak tabungan. Dia pasti tidak akan punya cukup uang untuk membayar tagihan malam ini. Terlebih lagi, berdasarkan kepribadiannya, Geralt tahu bahwa Yuri tidak akan kembali dan menjemput Safia dari restoran. Geralt berpikir bahwa Safia pasti akan meneleponnya untuk meminta bantuannya. Namun, Geralt menunggu sampai tengah malam dan Safia tidak meneleponnya sama sekali. Mengapa dia mengkhawatirkannya sejak awal? Orang yang dia cintai adalah Yuri, dan bukan dia. Geralt merasa sangat tidak berdaya saat ini. Hari berikutnya adalah hari Sabtu. Sementara teman sekamar Geralt masih bermalas-malasan di tempat tidur. Dia menerima panggilan telepon di pagi hari tetapi itu bukan panggilan telepon dari Safia. Sebaliknya, itu adalah panggilan telepon dari Zack. Geralt bangun dari tempat tidur sebelum dia bergegas ke kamar mandi untuk menjawab panggilan. Selamat pagi, Tuan Crawford. Zack menyapa Geralt dengan hormat. Saya, Lyle. Terima kasih sudah menelepon hari ini. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Geralt bertanya sambil tersenyum. Bapak, Crawford, tolong beritahu saya apa yang Anda ingin saya lakukan. Anda bisa memberi saya instruksi Anda dan saya akan segera menyelesaikannya. Geralt memberitahu Zack semua uang yang dia habiskan di Homeland Kitchen tadi malam. Oh, apakah begitu, Mer, Crawford? Saya rasa Anda tidak menghabiskan 10.000 dolar. Lagi pula, anggur merah kelas atas yang Anda pesan tadi malam, yang harganya 9.000 dolar, sebenarnya diproduksi oleh keluarga Crawford di luar negeri. Oleh karena itu, harga anggur merah hanya beberapa ratus dolar. Hahaha, Zack tersenyum. Sejujurnya, sangat disayangkan bahwa Geralt hanya menghabiskan sedikit uang begitu saja. Namun, Geralt sudah menunjukkan kemajuan dalam tugas yang telah dipercayakan Jessica padanya. Bapak, Crawford, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apakah Anda ingin saya mengembalikan uang 20.000 dolar? Saya akan mulai bekerja segera setelah Anda memberi saya perintah untuk melakukannya. Zack mendengarkan sambil berkata lagi, ahem, lupakan. Lagi pula, uang itu juga akan kembali ke bisnis saya sendiri. Awalnya, Geralt berencana untuk mendapatkan uangnya kembali. Namun, setelah mendengarkan nada bicara Zack, dia merasa akan sangat memalukan jika dia memintanya untuk mentransfer uang itu kembali kepadanya. Selain itu, dia juga akan merasa sedikit malu jika meminta Zack melakukan itu. Bagaimanapun, uang yang diberikan saudara perempuannya kepadanya berasal dari semua industri dan bisnis yang mereka miliki. Omong-omong, apakah ada alasan Anda menelepon saya hari ini, Tuan Lyle? Geralt langsung bertanya, ya. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Setelah mengetahui bahwa hari-hari Anda yang dilanda kemiskinan telah berakhir, para bos dari sebagian besar bisnis besar di Maybury Commercial Street ingin mengadakan perjamuan khusus sebagai perayaan untuk Anda.
Saya hanya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk menghadiri jamuan makan karena ini hari Sabtu, kata Zack dengan nada lembut. Awalnya, Geralt berencana keluar untuk bersantai. Namun, karena semua orang secara khusus mengadakan resepsi khusus untuknya, dia tidak ingin mengecewakan mereka. Apalagi Geralt sangat ingin berkenalan dengan lebih banyak orang. Kalau tidak, dia akan selalu terlihat seperti orang miskin dan bodoh. Karena itu, Geralt segera setuju untuk menghadiri jamuan makan. Untuk mengekspresikan kemegahan perjamuan, mereka telah memilih perjamuan yang akan diadakan di hotel mewah bintang 5 yang luar biasa daripada mengadakan perjamuan di salah satu tempat di Maybury Commercial Street. Itu adalah restoran yang sangat mewah. Setelah berbicara dengan Harper dan teman sekamarnya yang lain, Geralt turun ke bawah saat dia bersiap untuk keluar dari kampus. Saat dia melewati asrama putri, dia mendongak dan dia melihat seseorang berjalan keluar dari asrama putri. Itu tidak lain adalah Safia. Hah, kenapa dia kembali ke asrama? Geralt awalnya berpikir bahwa Safia akan menghabiskan malam bersama Yuri setelah dia menyelamatkannya dari restoran. Faktanya, Geralt merasa sedikit tertekan karena itu. Begitu Safia melihat Geralt, dia berkata, "Hahaha, Geralt, apakah Anda pergi untuk pekerjaan paruh waktu Anda karena ini sudah akhir pekan? Apakah kamu kehabisan uang setelah menghabiskan begitu banyak uang tadi malam? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Anda tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan saudara Yuri. Tahukah Anda bahwa saudara Yuri kembali untuk saya dalam waktu kurang dari 1 jam tadi malam? Kami awalnya berencana untuk menghabiskan malam di luar bersama. Namun, kami memutuskan untuk tidak melakukannya karena aku sedang menstruasi." Safia menatap Geralt dengan ekspresi penuh kemenangan di wajahnya. Sebenarnya, dia sengaja mengatakan semua ini karena dia ingin memprovokasi Geralt. Dia adalah Safia, dewi yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan seumur hidup ini. "Baik," Geralt menjawab dengan senyum pahit. Pada saat ini, BMW 3 series putih meraung di depan kampus. Segera setelah dia menurunkan kaca jendela mobil, Yuri menatap Safia dengan senyum di wajahnya sebelum dia melirik Geralt dengan dingin. "Hahaha, Geralt, aku tahu kau mencoba membodohiku tadi malam. Sayangnya, Anda tidak berhasil melakukannya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan punya uang untuk membayar makanan?" Yuri bertanya sambil memelototi Geralt. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin berlian dari sakunya sebelum dia berkata, "Safia, aku membelikan ini untukmu. Apakah kamu menyukainya?" "Wow, itu adalah cincin berlian. Itu harus menelan biaya setidaknya $1.500. Saya tahu bahwa Anda kaya, saudara Yuri. Tidak seperti beberapa orang yang hanya memenangkan sedikit uang dari lotre." "Tentu saja aku kaya. Saya punya banyak uang, Safia. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus hari ini dan kita akan menghabiskan banyak uang. Namun, beberapa orang harus menjadi miskin di masa depan. Ayo, masuk ke mobil." Safia sangat bersemangat dan dia dengan cepat masuk ke dalam mobil. Kemudian, Yuri melirik Geralt dengan jijik sebelum dia keluar dari kampus. Safia sangat bersemangat setelah masuk ke dalam mobil dan dia bertanya pada Yuri, "Kakak Yuri, kenapa kamu tidak memberitahuku bagaimana kamu bisa mengumpulkan begitu banyak uang tadi malam? Selain itu, mengapa Anda seolah-olah menjadi lebih kaya dalam semalam? Apakah ayahmu memberimu semua uang ini?" Yuri terkekeh sambil terus menggunakan ponselnya saat mengemudi. Setelah itu, ia menghapus perangkat lunak di ponselnya tanpa meninggalkan jejak. "Jangan khawatir tentang itu. Bagaimanapun, ingatlah bahwa Geralt tidak akan pernah bisa dibandingkan denganku. Dia hanya sepotong sampah." "Wow, saya benar-benar sangat senang." Setelah diejek oleh Yuri dan Safia di pagi hari, Geralt tidak lagi ingin keluar. Terlebih lagi, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana Yuri bisa mendapatkan begitu banyak uang dalam semalam. Hahaha, Geralt menertawakan dirinya sendiri karena dia tidak tahu mengapa dia mengingatnya. Dia langsung menuju ke perpustakaan sebelum membaca beberapa buku dan menghabiskan sebagian waktunya untuk belajar. Saat hampir tengah hari, Geralt memanggil taksi sebelum dia menuju ke Brilliant Star Restaurant. Itu adalah restoran bintang 6 di Maybury City. Tentu saja,
Itu tidak bisa dibandingkan dengan restoran manapun di Maybury Commercial Street. Namun, itu masih restoran yang sangat mewah dan mahal. Karena dia sibuk membaca dan tidak memperkirakan lalu lintas di jalan, Geralt tiba beberapa menit lebih lambat dari waktu yang telah mereka sepakati. Dia berjalan sangat cepat karena dia sedang terburu-buru. Ledakan. Ah, kamu gila. Ketika dia melewati pintu putar, Geralt telah mendorong pintu putar sedikit terlalu keras dan dia secara tidak sengaja menabrak gadis yang ada di belakangnya. Gadis itu mencengkeram dadanya erat-erat saat dia mengutuk Geralt dan ini menarik perhatian banyak orang saat mereka berkumpul untuk mencari tahu apa yang terjadi. Maaf, Geralt buru-buru meminta maaf. Setelah itu, dia mengangkat matanya sebelum dia melirik gadis di belakangnya. Ia langsung dikejutkan dengan penampilan cantik gadis itu. Dia mengenakan gaun ketat dan dia memiliki rambut yang sangat panjang dan mengalir yang jatuh di atas bahunya. Dia tampak seusia dengannya, tetapi tubuhnya telah berkembang dengan sempurna saat ini. Dia pasti salah satu gadis paling cantik yang pernah dilihat Geralt. Maaf, apakah Anda pikir ini berakhir hanya karena Anda meminta maaf? Gadis itu terus mengutuk keras padanya saat dia menggosok dirinya dengan lembut. Ketika Geralt secara tidak langsung memukulnya dengan pintu putar, dia telah melukai dirinya sendiri dan dia bisa merasakan rasa sakit yang berapi-api di tubuhnya saat ini. Sebenarnya, jelas bahwa dialah yang menabrak Geralt. Tetapi karena dia melihat Geralt berpakaian begitu santai, dia memutuskan untuk menyalahkannya. Jika aku tidak terburu-buru, aku pasti akan memberimu pelajaran hari ini. Gadis itu terus berteriak pada Geralt. Setelah itu, dia mendorong Geralt agar menyingkir sambil berteriak, "Minggir, *lol." Setelah dia selesai memakinya, gadis itu berjalan menuju lift. Geralt benar-benar tidak menyangka gadis cantik itu benar-benar menjadi begitu kejam. Namun, dia tidak bisa menahan senyum saat memikirkannya. Pada saat ini, Geralt melangkah ke lift ketika tiba di lantai dasar. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Begitu dia memasuki lift, Geralt tiba-tiba disambut dengan sikap bermusuhan dari gadis yang menabraknya beberapa saat sebelumnya. Yang dia maksud adalah bagaimana mungkin orang tolol seperti dia benar-benar berpikir untuk naik lift yang sama dengannya. Ini sangat memalukan baginya. "Oh, aku harus ke atas karena ada sesuatu yang harus kulakukan." Geralt segera menjawab. Setelah itu, gadis itu berbalik menghadap ke sisi lain karena dia tidak ingin melihat Geralt. Ding-ding. Pada saat ini, Geralt tiba-tiba menelan ludahnya. Paha gadis itu yang putih dan putih salju benar-benar sangat memikat. Geralt berbalik, berpura-pura melihat ke samping seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah itu, dia diam-diam melirik pahanya lagi ketika dia tidak memperhatikan. Itu benar-benar menarik. Siapa yang meminta gadis gila itu untuk menabraknya, dan kemudian meneriakinya tanpa alasan sama sekali? Yah, masuk akal baginya untuk mengambil keuntungan darinya sedikit sebagai bentuk pembayaran, kan? Geralt memiringkan kepalanya sedikit karena dia ingin melirik paha gadis itu lagi. Namun, dia menyadari bahwa gadis itu sudah berbalik menghadapnya saat ini. Saat ini, dia menatap Geralt dengan kebencian di matanya. Kau benar-benar bajingan. Beraninya kamu mengintipku bahkan ketika kamu berada di lokasi kelas atas. Kamu tercela." Gadis itu berteriak padanya dengan marah. "Lupakan tentang pakaiannya yang kotor. Orang ini sangat celaka dan menjijikkan." Dia merasa bahwa dia menjadi gila. "Siapa bilang aku mengintipmu? Apakah itu berarti aku mengintipmu hanya karena aku menundukkan kepalaku dan melihat ke tanah?" Geralt membalas meskipun dia memiliki hati nurani yang bersalah. Menamparkan, gadis itu mengangkat tangannya sebelum dia memberi Geralt tamparan keras di wajahnya. "Kamu bajingan, jangan pergi, tunggu aku berurusan denganmu." Setelah itu, gadis itu menekan lift sebelum dia keluar dari lift dengan ekspresi marah di wajahnya. Sial, sayang sekali dia cantik karena dia memiliki temperamen yang buruk. Namun, Geralt tidak merasa bahwa dia telah dianiaya ketika dia menamparkan wajahnya. Faktanya, dia tidak kalah sama sekali karena dia memeriksa pahanya. Sepertinya dia perlu mencari pacar sekarang karena dia telah memutuskan untuk menyerah pada Safia. Saat dia memikirkan hal ini, Geralt naik lift ke ruang VIP di lantai 7 yang telah Zack katakan padanya sebelumnya.
Itu adalah kamar pribadi yang besar dan mewah yang cocok untuk menyelenggarakan segala macam pesta dan pertemuan besar. Ketika Geralt melangkah ke dalam ruangan, dia menyadari bahwa ada banyak orang di dalam. Suasana berlangsung cukup meriah. Ada sekitar 100 wanita dan pria dari segala usia di ruangan itu. Dan pelayan bolak-balik sementara minuman semuanya swalayan. Jika Geralt tidak salah menebak, maka orang-orang ini seharusnya menjadi bos dan pemilik toko dan perusahaan di Maybury Commercial Street. Geralt melihat sekeliling tetapi dia tidak dapat menemukan Zack. Dia mengeluarkan ponselnya ketika dia mencoba menelepon Zack, hanya untuk menyadari bahwa ponselnya sudah lama mati. Geralt telah menggunakan ponselnya tadi malam dan lupa mengisi dayanya. Lupakan. Geralt memutuskan untuk hanya menunggu Zack datang dan menyapanya ketika dia tiba di kamar nanti. Setelah berjalan di sekitar ruangan besar untuk sementara waktu, Geralt hanya bisa tersenyum tak berdaya pada dirinya sendiri sebelum dia menemukan sudut yang tenang untuk duduk sendiri. Setelah itu, dia memutuskan untuk makan buah dan minuman dulu. Pelayan sangat sibuk dan mereka bahkan tidak memperhatikan Geralt. Saat Geralt sedang minum dan memakan minuman yang disajikan, dia diperhatikan oleh sekelompok wanita muda kaya generasi kedua dari Maybury Commercial Street. Lihat orang itu, sudah lama sejak dia makan dan minum sambil duduk di sudut itu. Apakah ada di antara kalian yang mengenalnya? Apakah dia benar-benar dari Maybury Commercial Street? Aku pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Gadis-gadis itu mengerutkan kening saat mereka menggelengkan kepala. Saya tidak berpikir dia adalah seseorang dari Maybury Commercial Street. Bagaimana itu mungkin? Lihat saja cara dia berpakaian. Saya pikir dia hanya seseorang yang menyelinap untuk menikmati makanan dan minuman di sini secara gratis. Kamu pikir dia datang ke sini untuk mencuri makanan? Tidak mungkin. Mungkinkah ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Kenapa tidak? Saya pikir dia benar-benar tidak tahu malu. Lihatlah dia. Dia berpakaian sangat lusuh dan pasti ada alasan mengapa dia memilih untuk duduk sendirian di sudut yang sepi itu. Itu masuk akal. Putra dan putri dari beberapa pemilik bisnis di Maybury Commercial Street mulai berdiskusi dan berbicara tentang Geralt. Bos Maybury Commercial Street, Geralt Crawford, akan datang ke sini hari ini. Aku tidak ingin seseorang seperti pria berpakaian lusuh itu merusak suasana. Apa pendapat Mer Crawford tentang kemampuan orang tua kita untuk melakukan sesuatu? Bagaimana mungkin seseorang seperti dia diizinkan memasuki tempat ini? Seorang pria muda dan karismatik berpakaian putih mencibir ketika dia melihat Geralt. Oh lihat, Elena ada di sini. Pada saat ini, salah satu gadis berseru sambil menunjuk ke pintu masuk. Elena, kemarilah. Gadis itu melambai pada Elena Larson. Begitu Elena memasuki ruangan, mata anak laki-laki itu langsung cerah. Elena mengenakan gaun pendek dan rambut panjangnya menutupi bahunya. Wajah cantiknya sempurna dan dia benar-benar terlihat seperti seorang dewi dibandingkan dengan semua gadis lain yang hadir di ruangan itu. Ketika Elena berjalan menuju teman-temannya, beberapa tamu yang lebih tua mau tidak mau melirik kakinya yang panjang dan indah dengan ekspresi mesum di wajah mereka. Pada saat ini, anak laki-laki juga menatap Elena. Elena, kenapa kamu baru di sini sekarang? Bukankah kita setuju untuk datang ke sini bersama-sama? Elena, kenapa kamu terlihat sangat tidak senang? Apakah sesuatu terjadi? Pria muda berpakaian putih tiba-tiba bertanya, dengan wajah penuh kekhawatiran. Jangan menyebutkannya lagi. Ketika saya di bawah, saya bertemu dengan bajingan celaka. Pertama, dia menyentuh saya di tempat yang tidak pantas. Setelah itu, dia mengintipku saat kami naik lift bersama. Itu sebabnya saya harus mampir ke kamar kecil untuk memperbaiki pakaian saya. Elena mengeluh saat dia menghembuskan napas dengan ekspresi pucat di wajahnya. Dia cukup fasih dan pandai berbicara. Alasan pertama mengapa dia bergegas keluar dari lift sebelumnya adalah karena dia tidak ingin tinggal di lift yang sama dengan bajingan mesum itu. Kedua, dia merasa seolah-olah pakaian dalamnya telah bergerak ketika dia menabrak pintu putar sebelumnya. Karena itu, dia pergi ke kamar mandi untuk memperbaiki pakaian dalam dan pakaiannya. Dia sangat kesal. Sial, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Anak laki-laki berpakaian putih dan saudara-saudari lainnya sangat marah saat ini. Bagaimana orang bisa menyentuh Elena dengan tidak tepat?
Dia adalah dewi mereka dan anak laki-laki di sini bahkan tidak berani menyentuh tangannya. Baiklah, Elena, tunggu kami singkirkan pencuri cilik licik ini dulu. Setelah itu, kita akan menuju ke ruang kontrol pengawasan dan mencari pria yang kamu bicarakan itu. Pria muda berpakaian putih itu melirik Geralt, yang sedang menikmati salad buah dan sayurannya saat ini. Ya, kita harus menyingkirkan pencuri itu dulu. Bergema semua gadis saat ini. Pencuri makanan. Elena terkejut dan dia melihat ke arah yang ditunjuk oleh pemuda berpakaian putih itu. Begitu dia melihat pria yang dia tunjuk, mata Elena langsung melebar. Itu dia. Siapa itu? Elena, apakah kamu kenal pencuri makanan itu? Dia adalah bajingan celaka yang saya bicarakan. Elena berkata dengan marah saat dia berjalan menuju Geralt. Gadis dan anak laki-laki kaya dan muda yang kaya mengikuti di belakang Elena saat ini. Pada saat ini, Geralt sedang menikmati semua makanannya dan dia berpikir tentang bagaimana dia akan menyapa para bos dan pemilik bisnis di Maybury Commercial Street nanti. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Geralt menghadiri acara seperti ini. Pada saat ini, tiba-tiba menjadi sangat gelap di depannya. Geralt mengangkat kepalanya dan dia melihat sekelompok orang berdiri di depannya. Geralt kemudian menyadari bahwa pemimpin kelompok orang itu tidak lain adalah gadis cantik tapi kasar dan agresif yang dia temui di lobi tadi. Ini benar-benar kamu. Mengapa kamu di sini? Geralt berseru dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu tidak hanya jahat tetapi kamu benar-benar berani menyelinap ke sini dan mencuri makanan kami. Saya pikir Anda pasti sangat lelah hidup. Elena berteriak dengan marah sebelum melanjutkan. Kakak, ini pria yang baru saja mengintipku di lift. Ayo beri dia pelajaran. Setelah itu, kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 gadis mulai menyerang Geralt di bawah perintah Elena. Mereka menerkam Geralt dan mereka mulai mencakarnya, mencekiknya, mencubitnya, dan merobek pakaiannya. Anak-anak muda yang kaya jauh lebih tenang dan mereka hanya melihat saat mereka berdiri di samping. Lagi pula, ada begitu banyak senior di sana hari ini. Jika Geralt melawan, tidak akan terlambat baginya untuk melawannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan berpikir bahwa aku tidak akan ragu untuk melawan. Rambut Geralt sudah berantakan. Pakaiannya benar-benar robek dan dia memiliki memar ungu di seluruh wajahnya karena gadis-gadis itu telah mencubit dan memukulinya. Dia mulai kehilangan kesabaran. Pada saat ini, Elena menamparkan wajahnya lagi. Siapa yang memintamu untuk mengintipku? Aku akan membunuhmu karena mengintipku. Wanita gila. Mereka adalah sekelompok wanita gila. Geralt melindungi kepalanya saat sekelompok gadis terus menyerangnya dengan agresif saat mereka mendorongnya ke tanah. Berhenti. Pada saat ini, seorang pria parubaya berdiri sebelum dia menghentikan gadis-gadis itu. Bahkan, banyak orang sudah mengepung mereka karena keributan besar itu. Pria parubaya itu mengenakan kacamata dan dia terdengar sangat lembut tetapi dia memiliki semacam aura luar biasa di sekelilingnya. Begitu dia berbicara, Elena dan gadis-gadis lain segera berhenti memukul Geralt. Ayah, jangan khawatir, biarkan aku membunuh bajingan celaka ini. Tahukah Anda bahwa dia sebenarnya mengintip saya ketika kami berada di lift tadi? Dia bahkan memiliki keberanian untuk menyelinap ke sini untuk mencuri makanan kita sekarang. Elena berkata sambil menghentakkan kakinya dengan marah. Warren Larson kehilangan kata-kata saat dia menatap putrinya. Warren tahu bahwa putrinya memiliki temperamen buruk dan rasa keadilan yang kuat. Namun, dia tidak ingin membuat situasi menjadi tidak nyaman bagi para tamu lainnya yang hadir di sini hari ini. Samar-samar dia bisa mengingat kejadian tahun lalu ketika Elena menyaksikan salah satu teman sekelas perempuannya diganggu oleh pemuda kaya lainnya. Dalam upaya untuk mendapatkan keadilan bagi teman sekelas perempuannya, Elena menyerang pemuda kaya itu dan mengambil kejantanannya. Karena itu, ketika Warren melihat putrinya memukuli seseorang lagi, dia segera bergegas sehingga dia bisa menghentikannya sebelum terjadi sesuatu. Apa yang terjadi di sini, anak muda? Bisakah Anda memberitahu saya siapa Anda? Warren sedikit mengernyit saat melihat Geralt dengan rambut acak-acakan dan penampilannya yang berantakan. Dia tidak mengenali Geralt sebagai seseorang dari Maybury Commercial Street dan Warren mengenal semua orang dari Maybury Commercial Street, tanpa memandang usia mereka.
Geralt hendak mengungkapkan identitasnya saat ini. Namun, Elena sudah mengangkat kakinya untuk menendang selangkangan Geralt. Geralt menghentikannya sebelum dia bisa melakukannya. Sial, jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia pasti sudah kehilangan kejantanannya. Wanita ini gila, dia akan memberinya pelajaran di masa depan. Geralt diam-diam bersumpah dalam hatinya sementara Elena masih berusaha menyerangnya. Namun, sekelompok pria memasuki ruangan di bawah kepemimpinan Zack pada saat itu. Bapak Lily, terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.